Selamat berjumpa, saya Anton Raharjo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat tentang etik penelitian kesehatan yang melibatkan subjek manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, pertama, memahami prinsip etik penelitian kesehatan, khususnya penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek atau partisipan. Yang kedua, memahami beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pengajuan telaah etik penelitian di bidang kesehatan. Etika berasal dari kata Yunani kuno, etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika disebut juga sebagai filsafat moral. Sementara itu, moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah, yaitu mencakup norma atau berperilaku dan berinteraksi dengan orang atau orang-orang lain, yaitu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di dalam setiap penelitian kesehatan yang melibatkan orang lain, maka ada norma yang harus diikuti. Dengan demikian, etik penelitian di bidang kesehatan mencakup prinsip moral, value, dan standard of conduct, dan harus ada norma dan etika yang harus diikuti, misalnya profesionalisme, integritas, dan data handling. Di samping itu, penelitian kesehatan harus dilakukan on the right conduct, tidak melanggar human right, etika, dan rasial. Nah, bahwa kita ketahui bersama, sejarah telah mencatat kejadian kelam dalam penelitian kesehatan atau kedokteran yang pernah dilakukan oleh manusia terhadap manusia. Tetapi, marilah kita jadikan pelajaran supaya pelanggaran yang terjadi di masa yang lampau tidak terulang kembali. Kenapa etik penelitian diperlukan? Etik merupakan prinsip yang harus dipatuhi agar semua penelitian kesehatan dilakukan dengan benar. Penelitian yang melibatkan manusia sebelumnya pernah dilakukan manusia kepada manusia. Hal ini pernah dilakukan oleh para dokter saat itu. Sehingga pada saat itu pula timbul banyak masalah yang menyangkut subjek manusia yang melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 1932, studi penyakit sifilis melibatkan Institut Tuskegee di Macon, dan pertengahan 1940, padahal penisilin sudah ditemukan. Tetapi peserta dalam penelitian tersebut tidak diobati dengan penisilin. Pada dekade yang sama pada awal studi sifilis di Jerman pada tahun 1939, para ilmuwan Nazi menggunakan narapidana untuk menguji senyawa imunisasi dan antibodi untuk pengobatan penyakit menular, termasuk malaria, tifus, TBC, demam tifoid, demam kuning, dan hepatitis yang menular itu. Yang paling terkenal kejadian yaitu eksperimen seorang dokter Nazi yang bernama Joseph Mengele yang melakukan eksperimen pada anak kembar dari segala usia di Auschwitz. Dari tahun 1944-1974, Komisi Energi Atom Amerika Serikat melakukan lebih dari 4.000 eksperimen dan pelepasan radiasi secara rahasia pada jutaan warga Amerika Serikat yang tidak mengetahuinya. Upaya ini dalam rangka persiapan untuk memungkinkan serangan nuklir selama Perang Dingin. Pada tahun 1949, Nuremberg Code diterbitkannya prinsip-prinsip untuk penelitian yang melibatkan manusia yang diajukan oleh Brand merupakan hasil dari pengadilan Nuremberg pada akhir Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1961, tragedi thalidomid yang terkenal itu. Thalidomid sebelumnya sempat dipasarkan tanpa resep sejak tahun 1957 di Jerman Barat. Saat itu dipromosikan untuk obat kegelisahan, kesulitan tidur, ketegangan, dan morning sickness pada wanita hamil. Pada tahun 1962, di Eropa dikeluarkan Pfeiffer-Harris Amendment yang mengharuskan produsen obat untuk membuktikan secara ilmiah bahwa obat harus aman dan juga efektif. Kemudian selanjutnya diikuti Amerika Serikat dengan meloloskan amandemen obat ke Pfeiffer-Harris untuk memastikan efektivitas dan keamanan obat yang diresepkan.
Pada tahun 1964, Declaration of Helsinki, yaitu pernyataan formal tentang prinsip-prinsip etika yang diterbitkan oleh the World Medical Association atau WMA sebagai panduan untuk perlindungan subjek manusia dalam penelitian medis. Tahun 1972, artikel di New York Times memberitakan pertama kali tentang skandal penelitian sifilis yang berakibat dihentikannya penelitian tersebut atas berbagai desakan. 25 tahun kemudian, pada tahun 1997, baru Presiden Clinton mengeluarkan permintaan maaf secara resmi. 1979, Belmont Reports established menetapkan 3 prinsip etika dasar. 1. Respect for the persons, beneficence, dan justice. Pada tahun 1982, regulasi dari FDA merupakan sertifikasi untuk diperlukannya jaminan kepatuhan terhadap standar uji klinis. Pada tahun 1991, the Department of Health and Human Services menerbitkan kebijakan federal untuk perlindungan tambahan subjek rentan untuk wanita hamil, tahanan, dan anak-anak. Tahun 1995, Presiden Clinton membentuk Komisi Penasehat Bioetika Nasional dan kemudian presiden-presiden berikutnya melanjutkan kebijakan tersebut untuk memastikan adanya perhatian tingkat tinggi terhadap bioetika. Ini adalah isi dari Nuremberg Code yang dideklarasikan oleh the World Medical Association yang berisi prinsip-prinsip etik penelitian yang mengikutsertakan subjek manusia termasuk bahan biologis tersimpan serta data-data penelitian. Yang pertama, harus ada konsen dari subjek manusia. Hasil penelitian harus untuk kebaikan. Setiap eksperimen pada manusia harus didasarkan pada eksperimen hewan dan menghindari penderitaan atau cedera fisik dan mental yang tidak perlu, serta tidak boleh dilakukan jika akan menyebabkan kematian atau kecacatan. Risiko penelitian tidak boleh melebihi kepentingan manusia. Persiapan yang matang dan fasilitas yang memadai perlu diperhatikan. Eksperimen hanya dilakukan oleh orang yang berkualifikasi dan subjek harus bebas untuk mengakhiri partisipasinya dalam penelitiannya kemudian. Ilmuwan harus dapat menghentikan eksperimen pada tahap apapun jika diperlukan. Ini adalah Helsinki Declaration pada tahun 1964 yang di amandemen terakhir di Brasil tahun 2013 yang bersih sebagai berikut. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek coba harus berdasar hasil penelitian hewan coba sebelumnya. Protokol penelitian harus disetujui oleh komisi etik sebelum dilaksanakannya. Ketiga, harus ada informed consent. Keempat, penelitian harus mempunyai kualifikasi dan resiko penelitian pada subjek harus lebih kecil dari keuntungannya. Aplikasi prinsip-prinsip Belmont. Yang pertama yaitu beneficent yang mencakup di setiap eksperimen, desain eksperimen, analisis risiko manfaat, data safety, kualifikasi peneliti. Kedua, justice yang mencakup seleksi subjek, kriteria inklusi eksklusi, rekrutmen, dan distribusi alokasi subjek. Ketiga, respect for the person mencakup privasi, populasi rentan, informed consent, surrogate consent, persetujuan orang tua, dan assent. Unsur kajian etik penelitian. Desain dan pelaksanaan studi harus layak dengan metodologi yang benar, ilmiah, dan alasan penggunaan kelompok kontrol harus tepat, serta sarana prasarana dan staf pendukung harus memadai. Kedua, cara rekrutmen studi partisipan harus diperhatikan terutama pada kelompok rentan, misal anak-anak, lansia, individu dengan keterbatasan kognitif, mahasiswa, tentara, tahanan, dan seterusnya. Cara rekrutmen studi partisipan menggunakan media pengumuman terutama untuk merekrut kelompok rentan bukan berupa ditunjuk langsung atas relasi kuasa. Misal mahasiswa, tentara, tahanan, orang miskin, dan lain-lain
harus dipastikan mereka ikut secara sukarela, bukan ditunjuk atasan atau dosen atau paksaan atau bujukan. Ketiga, perlindungan terhadap studi partisipan. Perlunya kualifikasi dan kompetensi. Adanya ketersediaan pelayanan medik selama dan setelah riset selesai. Adanya supervisi medik, adanya deskripsi pemberian imbalan bagi studi partisipan bila ada, kemudian adanya kompensasi bila terjadi kecelakaan. Keempat, perlindungan kerahasiaan data studi partisipan. Harus ada penjelasan siapa saja yang memiliki akses terhadap data studi partisipan dan upaya apa untuk penjagaan kerahasiaan data studi partisipan. Paparan hari ini hanya garis besar saja, maka perlu mempelajari lebih lanjut di buku-buku referensi etika riset. Di sini ada 5 referensi, yaitu Nuremberg Code, Belmont Report, Declaration of Helsinki, ICH GCP 2016 Revisions, SIOMS Guideline, dan ini ada 2 buku ya yang berdasarkan kelima referensi tersebut, maka diterbitkan buku Panduan Standar Operasional Komisi Etik Penelitian Kesehatan yang diterbitkan oleh WHO maupun Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Kemenkes Republik Indonesia. Demikian paparan saya tentang etika sejarah panjang, etika riset, dan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam etika penelitian. Terima kasih atas perhatiannya.